guys, welcome back to my channel Backpacker Tampan. Hari ini, halo, ada gue Dimas Ramadan. Masih ingat gak? Content creator. Iya, yang sudah 69 countries. Hari ini 70 countries. Bakal 70 countries dan kita akan pergi ke sebuah negara yang jarang banget didengar. Ini lokasinya itu di Middle East. Dan bener kan Middle East ya? Iya. Iya kan Middle Sentral East? Asia nggak sih? Sentral Asia, woy. Iya, Sentral Asia, tapi kayak Iran, Pakistan. Ya pokoknya itu disebutnya Middle East sih. Stan countries, guys. Pokoknya stan countries. Jadi bukan Middle East ya? Salah ya? Lebih tepatnya Sentral Asia. Letaknya di Asia. Di sampingnya Iran, sampingnya Pakistan. Namanya adalah Turkmenistan. Ini benar-benar negara yang nggak pernah, gue nggak pernah, jarang banget denger ini. Dan kita rame-rame juga. Sebelah sini lagi ada Vicky namanya nih. Vicky yang kemarin cutinya di approve ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ya Allah, 8 hari. 8 hari. Buat achievement untuk network engineer. Nanti puasa ya, kalian berdua ya di sana full ya. Lah, semuanya ya. Insya Allah. Mohon dukungan. Gua pasti sih, nggak mungkin enggak, karena wajib bagi seorang pria apalagi. Of course. Sebelah sini juga ada nih teman-teman yang lagi sibuk kerja. Ada Santiago, teman baru. Ada Sadam, sibuk lagi ngedit. Terus ada orang tua bernama Aris Satria Tidur. lagi tidur. Allah kasihan banget. Flightnya apa? Di bis cuma 3 menit tapi tidur juga loh. Dewi sih kayaknya tidur. 3 menit apa? Ya begitulah. Tidur. Itu orang tua. Flightnya 8,5 jam dari Kuala Lumpur dan surprisingly murah banget tiketnya. Dari Kuala Lumpur ya, bukan dari Jakarta. PP-nya itu adalah 6 juta ya kalau beli PP. Iya, 6,2 itu. 6,2 juta. Terus bisnis kelasnya kemarin gue cek tuh 1.100 USD. Berarti 15-an juta nggak sih? $1 itu sekarang 16.500. Ya sekitar 17 jutaan pulang pergi. Itu murah loh. Apalagi yang ekonomi 6 juta tuh murah banget. Untuk perjalanan 6,5 jam, 8,5 jam dari Kuala Lumpur PP. Ya dapat motor lah satu ya, murah kan? Nah gue bilang ekonomi. Gue bilang kan ekonomi 6 juta. Kan dia kaya raya. Insya Allah, amin. Yang penting kan kaya hati ya kan. Kayak experience. Kok vlog gue seru gitu sih? Emang tadi Dimas vlog gimana? Gue kayak Pembahasannya nggak ada value-nya ya, kayak ngomong apa ya gitu. Ulangi. Kasih informasi gitu, harga tiketnya. Iya. Baru belajar nge-vlog. Alhamdulillah sampai mendarat di Turkmenistan. Sekarang kita di kota Ashgabat, lagi di airport nih, baru banget mendarat. Nah, FYI ada informasi tentang visa nih. Untuk paspor Indonesia, kita butuh visa untuk travel ke Turkmenistan. Ada 2 cara. Cara yang kita ikutin adalah cara yang gak ribet, yaitu visa on arrival, alias dapetin visanya langsung di bandara. Harganya 130 USD, syaratnya cuma 1. Bawa paspor, 2. Bawa invitation letter. Nah, invitation letter ini bisa kita dapetin dari travel agent resmi dari Turkmenistan. Makanya kita pakai Hazard Travel nih, travel agent yang profesional di Turkmenistan. Nah, ada cara yang kedua untuk dapetin visanya, yaitu traveling dulu ke Kuala Lumpur. Karena di Kuala Lumpur tuh ada kedutaan Turkmenistan, bisa apply langsung di sana offline. Tapi saranku biar nggak ribet sih, ikutin caraku yang pertama tadi, visa on arrival. Cukup bawa paspor aja dan sediakan invitation letter dari travel resmi Turkmenistan. Nah, kebetulan di samping aku nih, udah ada Kak Ali namanya. Kak Ali ini adalah tour leadernya Hazard Travel dan Travel Turkmenistan. Anyway, ini Kak Ali, tour guide kita. Kak Ali, ini aku aja yang pegang. Ya, enggak, aku yang Perkenalan dikit lagi boleh gak, Kak? dikit lagi apa ya? Kenalkan diri sedikit. Oke, perkenalkan, nama saya Ali. Nama saya Werdan, tapi biasanya dipanggil Ali. Saya pernah kuliah di Bandung dan sekarang stay di Turkmenistan. Saya menunggu banget kalian ya. Soalnya saya udah nggak bisa lagi ke Indonesia sementara. Nah, ternyata Kak Ali ini tour leader kita tuh jago banget bahasa Indonesia. Jadi itu keuntungan kalian ikut Hazard Travel atau Travel Turkmenistan. Boleh
Itu tuh enak, jadi komunikasinya tuh enak kan buat orang Indonesia karena lancar banget dia bahasa Indonesia. Semuanya warna putih. Tuh, mobil-mobilnya warna putih, airportnya warna putih. Jadi kayak ada peraturannya gitu. Airportnya bagus banget lagi. Dan by the way, ini tuh suhunya lagi lumayan dingin. Ini 6 derajat, tapi mungkin karena ada matahari jadi agak sedikit terbantu. Kamu sana, kita naik mobil dulu. Welcome to Ashgabat, ibu kota Turkmenistan yang dijuluki White Marble City. Bukan sekedar julukan, kota ini tercatat di Guinness World Records sebagai kota dengan bangunan marmer putih terbanyak di dunia. Lebih dari 500 gedung dibangun dengan marmer, membuat seluruh kota tampak berkilau, simetris, dan elegan. Dari jalan raya yang luas, bundaran megah, sampai gedung-gedung pemerintah. Semuanya serba putih dan rapi. Hampir terasa seperti dunia lain. Ashgabat bukan kota biasa, ia adalah wajah Turkmenistan yang modern, misterius, dan memikat dari pandangan pertama. Oke, jadi tadi setelah landing di Bandara Ashgabat, ternyata kita dibawa ke kota yang jauh dulu. Nanti kita akan eksplor Ashgabat tuh di hari-hari terakhir. Tapi sekarang kita menuju ke kota namanya Kota Mari. Perjalanannya 3,5 jam dari airport Ashgabat tadi. Dan dari tadi aku perhatiin, mostly perjalanannya tuh ngebawa kita di tengah-tengah padang pasir. Karena fun fact, ternyata negara Turkmenistan itu 70-80%-nya tuh padang pasir ya kayak. Iya betul. Terus populasi manusianya berapa orang? Kalau dihitung mungkin 7 juta, 8 juta. 7 juta orang doang di negara yang segede ini. Dan 80%-nya padang pasir. Terus tadi aku denger juga penghasilan mereka tuh mostly dari Gas dan minyak. gas, minyak. Terus ada juga cotton ya, kapas-kapasan. Juga. Tuh. Iya. Ini bener-bener tenang banget. Kayak saking sepinya tuh kayak nggak ada suara sama sekali dari tadi. Tuh, jadi buat teman-teman mungkin yang mencari kesepian bisa nih tinggal di Turkmenistan. FYI, ternyata living cost di sini tuh murah-murah loh. Tadi aku dapet info dari Kak Ali. Mostly tuh untuk makan 16.000 rupiah itu bisa kenyang ya. Dapat satu kebab sama satu minum. Terus tadi aku kaget banget karena harga sewa ngontrak rumah sini nggak ada kos-kosan. Ada kontrakan rumah gitu, satu rumah isi 3 kamar full furnish. Itu berapa per bulan nih? Mungkin 3 juta sampai 5 juta. 3 juta doang, bayangin satu rumah. Murah banget itu. Menarik deh pokoknya negara ini. Yang bener-bener buatku tuh aneh. Aneh banget tapi in a good way. Baru aja sampai di hotel kita nih di belakangku. Ini tuh literally di tengah-tengah antah berantah banget karena tadi sepanjang aku lihat kanan kiri tuh cuma padang pasir doang. Anyway, kita nggak lama di sini sih. Di hotel ini cuma taruh barang. Habis itu kita langsung lanjut lagi ke padang pasir beneran nih. Kalau sekarang kita beneran mau ke padang pasirnya. Sampai malam kita akan ada di sana. Ini hotel kita tadi itu yang in the middle of nowhere. Kita dapat kamar masing-masing satu-satu. Ini kamarku, aku pilih yang ini. Ada kamar yang lebih gede lagi, tapi aku nggak suka kamar yang kegedean karena buatku aneh aja. Nginep di kamar yang gede banget tapi sendirian. Jadi aku pilih yang mungil ini. Dan kita mau mandi dulu. Habis itu kita siap-siap ke dessert. Let's go. Hop. Sangat sebenarnya pas banget sana arah. Kita sampai di gurunnya. Ini nggak gurun-gurun banget sih, tapi kayak ada sesuatu yang menarik nih di belakang sana. Dipersiapkan sebuah tenda gitu di sana. Anyway, nama gurun ini gurun Karakum. Yap. Karakum di Kota Mari. Karaum. Karaum. In Turkmen language. Oke. Nanti ada acara apa aja di sini? Nah di sini ini surprise sih buat kita semua karena saya juga belum tahu di sebelah sana Siapin apa yang ya? menunggu kita gitu. Asik. Tapi saya udah lihat khas anjing Turkmenistan yaitu namanya alabay. Ayo kita nonton bersama ya. Yeay.
Guys, ada anjing Alabay. Ini gede banget anjingnya. Ya ampun, lucu ya. Bulunya tebal gitu loh. Tuh. Ini juga mas-masnya pakai baju adat Turkmenistan. Nama dia Karawai. Halo Karawai. Dia jinak. Ini teman dan sahabat terdekat bagi orang Turkmenistan. Jadi teman yang paling namanya? Iya, paling setia. Ada kuda Turkmenistan ya, itu akal teke sama anjing Alabay. Oh, ini setia kan orangnya? Iya. Lebih setia dari Dimas. Hewan sih, ini bukan orang. dan ini bisa sampai 150 kilo loh beratnya. Guys, ini di sini tuh banyak. Oh my god, unta. Kak nggak apa-apa itu. Oh dia kabur ya? Harusnya dia yang kabur. Ini kan ada penjaga kita. Kita kayak National Geographic ya, menonton unta dari dekat. Ini unta liar tapi nih, hati-hati. Guys, kita sekarang akan ngeliat proses pemerasan susu unta. Nih, di depan aku lagi ada untanya, sama ada anaknya, lucu banget. Ya ampun, itu lucu banget, ada babynya. Tuh, lucu kali. Usia anak onta ini 2 hari. Kok kenapa warnanya dia putih? Albino. Oh, dari siapa penjelasannya tuh? Dari Pandu. Tapi asumsinya gitu sih, karena anak yang lain tuh warnanya coklat tuh. Jangan-jangan dia selingkuh sama angsa ya. Oke, setelah bermain dengan unta-unta, hari ini kita akan melihat domba-domba. Aku suka banget tur hari pertama ini karena melihat banyak binatang-binatang, karena aku suka binatang. Kita sampai di penghujung hari setelah melihat banyak binatang-binatang di peternakan. Kita akan mengakhiri hari ini dengan, sebenarnya belum berakhir juga sih, tapi hari ini kita akan sunsetan sambil buka puasa juga nih bareng teman-teman semua. Setupnya di tengah-tengah gurun pasir, nanti juga ada api unggun sebelah sana juga. Seru banget, seru itu banget. Wow, Ayam pop. Ayam ya, ayam pop. Ayam pop. Yang ini apa nih? Itu sup Kayak gulai, daging. sup daging. Nah, pertama kita akan buka dengan sup. Habis itu kita makan ayam, lalu kita bakar-bakaran. Mantap kali. Aduh. Siap Dam, buka puasa Dam. Insya Allah udah nggak tahan sih. Oh iya ini. Kalau yang itu gimana? Siap nggak buka puasa? Insya Allah. Oh gitu.
Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kedua. Ini mataharinya lagi bersinar cerah sekali, cuman udaranya masih dingin. Ini mungkin sekitar 15 derajat, tapi kebantu sama matahari jadi masih hangat. Hari ini kita akan explore beberapa tempat sejarahnya. Ada masjid-masjid. Pokoknya kalau kemarin kita ke alam, ada yang nyontek bahan nih kayaknya nih. Dimas Ramadan nih. Selamat pagi Dimas Ramadan. Ini nggak kelihatan di sini coba. Sapa dulu fans-fansnya Dimas. Halo, hari ini kita explore Apa? kayak museum. Oke. Terus? Ada masjid. Oke. Bajunya dalemannya coba nyontek dulu kancingnya. Semesta. Nih, punya Bandung. Kancingnya kancing semesta bayi tampan. Yaudah, Karena yuk. tempatnya cocok buat dipakai traveling. Bener banget. Yaudah deh. Kui. Oke guys, kita sampai di spot pertama. Ini menarik, kayak vlog Jepang aku bilang, walaupun aku traveler tapi mostly tidak suka sejarah. Aku perlu nih ganti mindset. Aku harus belajar banyak sejarah tentang tempat-tempat yang aku kunjungi. Dan sekarang kebetulan banget spot pertama di Kota Mary yang kita kunjungi adalah di belakang aku nih. Namanya panjang, tapi singkat saja, Museum Sejarah Kota Mary. Jadi di dalamnya kita akan melihat banyak tentang ya sejarahnya kota ini dan juga Turkmenistan sebagai sebuah negara. Let's go masuk ke dalamnya ya. Welcome to Mary Museum. Tempat terbaik untuk menyelami kejayaan Turkmenistan di masa lalu. Kota Mary bukan sekedar kota biasa. Ia berdiri di atas tanah kuno yang dulunya merupakan pusat peradaban besar Asia Tengah. Dari artefak zaman perunggu, tembikar, perhiasan emas, sampai peninggalan kota kuno Merv. Semuanya tersimpan rapi di sini. Museum ini bukan cuma ruang pamer, tapi jendela menuju masa lalu. Saat Turkmenistan menjadi jantung jalur perdagangan, budaya, dan kekuasaan di kawasan ini. Terus ngobrol-ngobrol 1 jaman 2 jaman udah pulang. Tadi Kami tiba di Merv, salah satu kota tertua di dunia yang pernah jadi pusat ilmu dan perdagangan di jalur sutra. Dulu kota ini megah, ramai, dan berpengaruh. Kini yang tersisa hanyalah reruntuhan. Tapi tiap batu dan dindingnya masih menyimpan cerita peradaban besar yang pernah berjaya di tengah Asia. Guys, sekarang kita mulai memasuki daerah-daerah kerajaan yang kuno nih, peninggalan bersejarahnya tadi setelah museum. Nah, di belakang aku lagi ada bangunan yang kayak temple, kayak tomb, juga kayak castle. Namanya adalah Keskala. Kes itu artinya woman atau wanita, dan kala itu artinya adalah castle. Jadi ini adalah castle khusus wanita. Nah, kita akan masuk ke dalamnya. Aku juga penasaran nih ceritanya apa sih, maksudnya kok castle tapi khusus wanita. Let's go, kita kupas tuntas tajam silet. Iya nggak, Dim? Dengarkan tadi yang gue bilang. Harus bisa mengulang berarti ya. Untuk vlognya Dimas juga ya. Di tengah sunyi padang Mary, berdiri Keskala. Benteng kuno yang misterius dan megah. Namanya berarti benteng perempuan. Diyakini sebagai tempat tinggal bangsawan atau pelindung wanita bangsawan di masa lalu. Dindingnya tebal berlapis lumpur dan bata, membentuk pola vertikal unik yang hanya dimiliki arsitektur kuno di kawasan ini. Meski hanya tersisa reruntuhan, Keskala tetap berdiri, membawa sisa nafas dari masa keemasan Merv. Guys, assalamualaikum. Sekarang kita sampai di spot kedua daerah tempat bersejarah ini,
Dimana di belakang aku ini ada sebuah bangunan yang ini aku suka banget sejarahnya. Karena mungkin aku sebagai muslim ya. Jadi bangunan ini tuh adalah makam dua sahabat Nabi Muhammad yang pertama kali membawa agama Islam ke Turkmenistan. Jadi ada dua makam di sini. Yang sebelah kiri ini makam namanya dari sahabat Ghifari, dan yang sebelah kanan dari sahabat Buraidah. Nah, mereka berdua ini adalah salah satu yang pertama kali. Kalau Ghifari ini benar yang pertama kali. Nah, Buraidah yang kedua kali setelah Ghifari. Banyak warga-warga yang datang ke sini itu untuk berdoa, maka disediakan tempat-tempat duduk itu untuk warga-warga duduk, baca Al-Quran, berdoa, memanjatkan doa kepada dua sahabat Nabi Muhammad ini. Nah, ini makamnya masih asli, bisa kita lihat. Aku ngomongnya pelan-pelan, gak apa-apa ya. Makamnya masih asli. Dan ini juga ada Assalamualaikum. Ntar aku terangin ya. Maaf ya, aku ngomongnya pelan-pelan supaya menjaga kesopanan. Nah, ini juga ada keterangannya di mana Ghifari ini datang di tahun 665. Dia adalah manusia pertama yang membawa agama Islam ke Turkmenistan. Nah, kalau yang ini ntar aku turunin ISO-nya lagi. Yang ini namanya sahabat Ghifari. Setelah tadi, sahabat Buraidah. Jadi setelah Ghifari tadi yang sebelah kiri, nah dilanjutkan tugasnya sama sahabat Buraidah, di mana dia datang di tahun 671 gitu. Ini bangunan itu masih sangat-sangat dijaga sekali, masih bersih, masih cantik sekali dari dulu sampai sekarang. Bahkan tembok-temboknya yang warna-warni itu juga masih asli dari dulu loh. Nih, ada beberapa yang dikasih direnovasi gitu, diperbarui. Aku kasih unjuk perbedaannya ya. Nih, perbedaan antara yang masih asli dan yang diperbarui. Ini masih asli nih. Kasarnya masih ada dikit. Nah, ini yang sudah diperbarui, sudah halus. Tapi yang masih asli pun masih bagus banget, cantik warnanya tuh ya. Kayak identik dengan warga negara-negara stan kayak Uzbekistan, Turkmenistan, mungkin Kazakhstan. Aku belum pernah sana juga seperti ini, tapi cantik banget. Nah, teman-teman bisa duduk sini nih. Tadi ada yang baca Yasin, ada yang baca Al-Quran, ada yang memanjatkan doa kepada sahabat Nabi Muhammad ini, Ghifari dan Buraidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Over there, here, and it was a citadel. Oke, kita sampai di spot berikutnya, masih dalam satu area yang sama. Jadi area ini tuh gede banget dan banyak terpisah-pisah bangunan-bangunan bersejarah yang menurut aku tuh unik banget. Dan ini di tengah-tengah desert gurun pasir. Jadi buat orang Indonesia yang tinggal di tropical country, kebanyakan ngeliat ijo-ijo, ngeliat yang coklat-coklat gini tuh buat kita menarik banget. Di belakang aku udah ada spot berikutnya nih. Namanya adalah Erk Kala. Ingat ya, Kala tadi aku jelasin, Kala itu artinya castle. This is another castle. Nih, ntar aku putar dulu kameranya. Tapi dia tinggi di atas itu, karena dulu nih ada gate-nya sebelah sini, cuman karena sudah berpuluh-puluh tahun, bukan puluh-puluh tahun lagi, ribuan tahun mungkin, hancur. Nah, jadi untuk melihat castle secara utuh, kita harus naik dulu ke atasnya nih, sampai puncak sana, baru di atasnya tuh kita bisa ngelihat castle dalamnya. Karena bentuknya tuh kayak crater alias kayak kawah gitu. Mungkin dibentuk menjulang tinggi kayak kawah agar proteksinya ya, dulu kan zaman perang itu agar proteksinya itu tinggi gitu. Nah, kita akan naik ke atasnya, tapi sebentar dulu fun fact dulu nih buat teman-teman yang nonton. Aku juga belum sempat jelasin karena aku juga curious selama aku jalan di Turkmenistan ini, bukan di sini doang. Aku sering banget ngeliat putih-putih ini nih. Dan aku kira tuh salju. Ternyata bukan. Jadi walaupun lagi winter menuju ke spring, itu bukan salju, ini tuh adalah garam. Nih, jadi tanah-tanah Turkmenistan tuh mengandung garam yang tinggi, sehingga saat dia mengering, dia akan muncul warna putih-putih ini. Nah, ini kayaknya sih nggak bisa dipakai buat masak karena teksturnya tuh kayak kapur dan mungkin kotor, mengandung zat-zat yang tidak bisa dikonsumsi. Dan anyway, that's just another fun fact about this country, Turkmenistan. Now, ini aku belum nyampe atas, udah ngos-ngosan nih.
Kita naik ke atas, semoga bisa lah, cewek-cewek aja tuh bisa tuh. Let's go. Alhamdulillah sampai di puncaknya. Tuh udah nggak ada apa-apa sih, mungkin karena udah tua banget ya. Jadi dulu Castle tuh di sini, dan bisa kalian perhatiin ini bibir kawahnya nih. Di sekelilingnya itu bulat, tinggi bibir kawahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba DJ tour leadernya kan ya kak. Betul Pak. Kebetulan klien saya ada yang Betul, bahasa Pak. Cina itu, jadi Ya. mohon dijelasin bahasa Cina. Hengkuang masih kan ke, wah sinamarkone saya ne kamsahamnida. Itu lebih ke Jepang ya? Thank you. Request Cina kak. Cina? Iya kak. Jadi klien aku nih kak yang nonton, ada yang nggak bisa bahasa Inggris, Indonesia, bisa Cina. Jadi mohon dijelasin. Dirimu bisa menjelaskan Ini Uma. Foto channel ni to che senmalan sete. Sepuse hai sejuta. Terima kasih kak. Oh iya, kan kita nanti mau ke Chongqing bareng. Jadi kita harus belajar bahasa Cina dari sekarang. Kita itu siapa? Aku sama Ali. Di jantung reruntuhan kota kuno ini, berdiri megah makam Sultan Sanjar, penguasa agung Kekaisaran Seljuk yang pernah menguasai wilayah luas dari Iran hingga Asia Tengah. Dulunya, bangunan ini adalah simbol kejayaan Islam abad ke-12, pusat ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan peradaban. Kubahnya menjulang setinggi langit, menjadi penanda bahwa Merv bukan sekedar kota, tapi peradaban besar yang pernah bersinar terang. Kini, meski hanya sunyi yang tersisa, makam ini masih memancarkan wibawa, seolah Sultan Sanjar tak pernah benar-benar pergi. Kita sampai di spot terakhir, dan menurut aku ini akan menarik banget. Akan buka puasa di sini juga, sunset sini juga. Karena ini adalah kayak sebuah desa kecil gitu, terus ada rumah-rumah adat khas Turkmenistannya. Plus kita akan disuguhkan sama tari-tarian Turkmenistan, tuh seru banget. Ya, kita lihat ya langsung ya tariannya ya. Selamat pagi, assalamualaikum teman-teman. Ini adalah hari ketiga kita di Turkmenistan. Hari ini kita akan melewati perjalanan yang sangat panjang sekali, mungkin sekitar 8-9 jam ke sebuah kota. Nah, di kota ini tuh ada lubang yang dijuluki pintu neraka atau gate to hell. Penasaran banget. Jadi kayak ada api abadi yang nggak pernah padam kalau nggak salah di situ ya. Dan mungkin karena lubangnya besar sekali dan apinya nyala terus, jadi dijuluki gate to hell. Aku penasaran banget. Let's go, kita lewati bersama-sama perjalanan yang panjang ini. But I actually love the journey instead of the destination. I love the journey so much karena aku suka banget kayak perjalanan di mobil, terlebih dengan pemandangan yang buatku asing ya, negara Turkmenistan dengan desertnya, gurun pasirnya, dan segala macam bentuk-bentuk pohonnya atau mobil-mobilnya, jalanan yang berbeda banget sama yang biasanya aku lihat. Dan sambil dengerin musik, sambil mikirin tentang everything, buatku the journey, I don't know, it's very inspiring. So let's go.
pagi Kak Santiago. Good morning. Apa kabarnya gimana? Pagi-pagi. Bukunya? Kabarnya luar biasa. Bukunya udah di part yang mau Asik. naik ke Nepal. Dia baca bukuku yang pertama di perjalanan ini. Aku juga pengen dong Apa? bukunya. Diwawancarai. Pengen beli. Oh. Ada bukti guys. Oh iya. No hoax. Pas Udah sampai promosi buku ini. Udah sampai sini, udah sampai sini. Lagunya tuh ini. Sampaikan pada semesta. Bener banget. Dan lagu itu yang aku pakai pas aku ke Rinjani. Karena aku Iya. pertama ke Rinjani gara-gara Kak Pandu. Oh iya. Wow. Jadi dia udah seperti orang gila naik Ponhill sendirian. Tapi Ponhill inilah gampang lah. Masih gampang isi-isi ya. Ya. Aku lagu Gara-gara Kak Pandu aku nyampe sini. Sampai sini gara-gara Kak Pandu. Waktu itu Kak Pandu pakai lagu di Sismi, tapi karena aku nggak cocok jadi aku pakai lagu lain. Aku tahu. Guys, finally setelah 9 jam belusukan banget nih, bener kayak literally belusukan banget sampai wondering nih kayak kita mainnya tuh kejauhan deh. Depan aku udah ada the gate to hell. Ini bener impressive banget. Oh my god. Ini gede banget. Oh my god. Ini hangat banget lagi di sini. Wah, serem banget. Wah, serem banget. Berani main ke pintu neraka? This is Darvaza. Kawah gas raksasa yang menyala abadi di tengah gurun Karakum, Turkmenistan. Awalnya, ini bukan atraksi wisata, tapi kecelakaan pengeboran gas alam oleh Soviet pada tahun 1971. Tanahnya runtuh membentuk kawah besar, dan gas metana mulai bocor ke udara. Para ilmuwan memutuskan membakarnya, berharap api padam dalam beberapa hari. Tapi nyatanya, sudah lebih dari 50 tahun apinya tak kunjung padam. Siang hari kawah ini tampak seperti lubang besar di bumi, tapi saat malam tiba, nyalanya berubah jadi spektakel alam yang mistis dan menegangkan, seperti gerbang menuju neraka. Jauh dari kota, sulit dijangkau dan terisolasi. Tapi justru disinilah letak magisnya. Darvaza bukan cuma lubang berapi, tapi pengalaman yang membuatku merasa kecil di hadapan kekuatan alam. Morning Dimas. Gimana tidurnya semalam di dalam rumah ini? Terus itu aja. Karena aku ekspektasi sebuah interaksi yang panjang untuk Nyenyak audiensku ya. banget. Terus kayak untungnya ada selimut. Tapi kebangun terus Kenapa? Oh iya. karena bangun ngeliat bintang, bangun sahur. Selamat pagi. Kawan Serumpun Travel. Alumni Serumpun Halo, Travel. good morning. Gimana tidurnya? jadi hari ini saya yang tereliminasi. Iya. Mohon maaf. Saya harus angkat koper Kamu dapat dari rapot audisi. merah ya dari Iya. Kaoki. Agak campur-campur ya api dan idola cilik. Ini kayak ada orang tua satu ini. Saya pelatih ini ya. Saya Ari Tulang. Ya Allah. Ari Tulang. Ini rumah-rumahnya tuh. Cakep yurt tengah-tengah padang pasir. Kemarin apinya tuh di sebelah sana, deket banget. Nah hari ini kita akan OTW, finally kita akan ke Asgabat. Insya Allah malam ini kita sampai sore ini lah ya, sampai di Asgabat karena perjalanannya jauh. Tapi dari situ kita akan mulai explore Asgabat karena kemarin kan kita sempat skip Asgabat. Nah kita akan explore ibu kotanya nih. So let's go.
Ashgabat bukan kota biasa. Ibu kota Turkmenistan ini dikenal dengan marmer putihnya. Tapi, yang paling mencolok adalah bentuk bangunan-bangunannya yang unik dan seperti di planet lain. Mulai dari hotel berbentuk bintang, patung-patung dan monumen yang misterius berlapis emas, dan bentuk-bentuk bangunan lainnya yang benar-benar tak biasa. Ashgabat terasa seperti kota dari dunia lain, megah, rapi, dan penuh dengan teka-teki. Alhamdulillah sampai di Ashgabat pagi ini, siang ini. Ini hotelnya di belakangku nih, kita di sini. Ini aneh banget bentuknya. Lihat tuh, kayak tugu Katulistiwa. Ntar aku putar kameranya. Di Ashgabat tuh FYI rata-rata bangunannya warnanya putih semua, dan bahkan mobilnya putih-putih semua warnanya. Iya. Oh iya benar-benar ini. Ya kan? Sebanyak bangunan yang aneh-aneh bentuk kayak gini, terus sebelah sana juga ada tuh bangunan aneh banget. Ini hotel kita malam ini, ntar kita masuk ke dalamnya ya. Ini kamarnya, Buns, Moms. Anjir bagus banget, kayak mewah gitu, emas-emas. Jadi kita lihat kamar mandi dulu. Oh my god, ada bathtub. Berlapis emas. Ini kamarnya. Setelah padang pasir, kita view-nya, oh my god, bagus juga view-nya nih. Ntar ya, aku turunin ISO dulu. View-nya si gedung yang aneh tadi. Bagus loh. Mau istirahat. Istirahat dulu ya guys. Oke. Dah. Oke, setelah tadi check in di hotel ini nih yang bentuknya aneh ini, kita langsung mau ke kita mau city tour. Sampai di spot pertama namanya Artogrul Gazi Masjid ya kali. Iya, betul. Kali udah baru pertama kali kesini kak? Enggak. Ini kayak masjid Istanbul ya. Ardito, Ya kan? Ardito Purnomo. Apaan sih? Itu tadi namanya. Ih, gak jelas. Cantik banget kayak masjid di Istanbul. Ya kan? Kayak di Turki kan? Masjid Turki di mana-mana deh. Nggak boleh nyamain tau. Dari tangkap. Nah ini dalamnya cantik banget. Namanya kayak I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Ya kan, kayak castle Aladdin. Lantainya tuh full marmer juga, bahkan temboknya juga full marmer. Terus lukisan di atasnya tuh motifnya cantik banget. Love what. Subhanallah. Assalamualaikum. Dalamnya Masya Allah cantik banget. Hai Kak, sekarang kita sampai di spot kedua yang menurut aku menarik banget karena ini buat ibu-ibu seperti aku yang suka banget belanja alias shopping. Kita masuk ke market besarnya Ashgabat, namanya Gundowar Bazar. Semoga salah sebut, Gundowar Bazar. Ini adalah bazar yang market yang paling besar di Ashgabat, dan menariknya bentuk marketnya itu, mappingnya tuh ada tertera di benderanya Turkmenistan. Nanti aku tunjukin. Jadi kalau nggak salah di bendera Turkmenistan pojokan tuh garis merah itu tuh ada 4 atau 5 simbol. Nah itu tuh sebenarnya simbol market, 5 simbol market di setiap daerahnya
Turkmenistan. Nah, salah satunya tuh ada mapping si Gundogan Bazar ini. Nah, di sini tuh lengkap semuanya ada, dari mulai tekstil, dari mulai mobil juga ada, otomotif, daging-dagingan ada, semua literally ada di sini. Dan semoga aja ntar aku nemuin sesuatu yang bisa dibawa pulang ke Indonesia. Mostly mungkin tekstil-tekstil ya, because I'm a clothing designer. Jadi ntar kita beli kain buat dibikin baju di Semesta by Tampan, tapi cuma gue yang make. Bahannya dari sini ya? Iya, iya kan? Kalau bikin aku beli jadi orang pertama. Boleh aku bikinin mau? Mau. Bentar ya. Tapi aku jual 5 juta. Karena kayak 4,8. eksklusif. Oke, kita lihat dulu bahannya. Aku mau beli bahannya cantik. Di balik megahnya gedung marmer Ashgabat, ada kehidupan lokal yang hangat di Gundogan Bazar. Pasar tradisional ini dipenuhi tumpukan rempah, buah-buahan, dan tekstil khas Turkmenistan yang penuh warna. Disinilah kamu bisa melihat sisi asli warga Ashgabat. Tawar-menawar, suara tawa ibu-ibu penjual, dan aroma makanan yang khas dan juga aroma tekstil. Gundogan Bazar adalah denyut nadi kota yang sesungguhnya. Nih di sini tuh ya yang bagus tuh tekstil-tekstilnya. Ini kayak ada karpet, terus ada sajadah-sajadah dibuatnya dari kulit-kulit. Kayak ini kulit-kulit yang kemarin hewan-hewan itu, ada domba, ada unta juga. Ini tas-tasnya juga lucu banget nih. Kita akan beli. Mas Arif beli apa? Bagus banget, berapa harganya? $10 ya? $10 nih, bagus no. Tekstil dan kerajinan Turkmenistan adalah cerminan identitas budaya yang kaya. Kain tenun dengan motif rumit dan warna berani dibuat dari wol domba dan sutra lokal, diwariskan turun-temurun. Tak hanya itu, kulit unta pun dimanfaatkan untuk membuat tas, sepatu, dan kerajinan tangan yang kuat dan unik. Setiap helai dan potongannya bukan cuma bahan, tapi cerita tentang bangsa yang menjahit sejarahnya lewat tangan. Kak, kita sampai di mana hari ini? Sekarang kita sampai di museum terbesar di Turkmenistan. Namanya? Museum Nasional Turkmenistan. Isinya ada apa aja? Isinya dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang. Oh. Snail. Jadi yang injak baby snail. Inilah Museum Nasional Turkmenistan, gerbang megah menuju ribuan tahun sejarah bangsa. Di dalamnya tersimpan lebih dari 500.000 koleksi, mulai dari artefak zaman perunggu, peninggalan kota kuno Merv dan Nisa, hingga perhiasan emas, karpet tradisional, dan alat musik kuno. Di sini juga ada ruang khusus tentang budaya nomaden, dengan replika yurt dan pakaian adat suku-suku Turkmen. Museum ini bukan cuma tempat belajar sejarah, tapi juga tempat kamu bisa merasakan nafas warisan leluhur yang terus dijaga dengan bangga hingga hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari kedua di Ashgabat. Nah, hari ini tuh kita akan explore tempat-tempat yang bentuknya tuh aneh-aneh, atau gedung-gedung yang bentuknya tuh aneh-aneh. Nih kayak di belakang aku baru aja sampai di spot pertama nih untuk mengawali pagi ini. Kelihatan nggak nih? Kok nggak bisa fokus? Nah, fokus kak, fokus dong kak. Halo kak, fokus kak. Nah tuh, ini adalah monumen kemerdekaan. Sorry, salah. Monumen nasional Turkmenistan. Jadi monumen ini dibangun pada tahun 2000, tapi dibangunnya itu untuk memperingati kemerdekaannya Turkmenistan dari Uni Soviet pada tahun 1991. Nah, ini spot pertama kita.
Nanti throughout the day kita akan visit banyak lagi gedung-gedung atau monumen-monumen yang bentuknya tuh unik-unik. Itu sebenarnya daya tariknya Ashgabat ya. Banyak banget gedung-gedung yang bentuknya tuh aneh-aneh gitu. Nih kayak di depan aku. Jangan pergi kau. Nih, coba deh. Nah, jelasin dong. Apa nih? Ini Aduh, gedung nggak apa ya? tahu lagi. Ini inget nggak gedung kita konser kemarin? Oh iya. Iya. Aduh, nggak tahu Tuh. namanya. Oh iya. Ini tuh vibes-nya kayak film Hunger Games. Nanti lagi di Capitol gitu. Nah, ini tuh banyak banget nih gedung-gedung yang bentuknya tuh unik-unik di sini. Kita akan visit throughout the day. Nah, sekarang kita berkunjung ke sini dulu ya. Sampai di spot berikutnya ini di belakang aku nih. Lagi-lagi sebuah bangunan yang bentuknya aneh banget. Tapi ini bukan monumen, ini bentuknya tuh lingkaran circle gitu. Ini adalah Ferris wheel bahasa Inggrisnya. Atau artinya biang lala. Sayangnya hari ini hari Senin dan kebetulan lagi tutup. Padahal kalau buka kayak kita seru juga tuh naik ke dalamnya. Again bentuknya tuh aneh-aneh banget. Terus dia tuh kalau nggak warna putih pasti ada ornamen emasnya. Itu ciri khas dari Ashgabat tuh, bangunan tuh kayak gitu semua. Ashgabat berdiri megah dengan kemewahan yang mencolok. Gedung marmer, lapisan emas, dan arsitektur unik. Kekayaan ini sebagian besar berasal dari cadangan gas alam yang melimpah, menjadikan Turkmenistan salah satu negara dengan sumber energi terbesar di dunia. Di balik kemewahannya, tersembunyi kekuatan ekonomi dari perut bumi. Assalamualaikum teman-teman. Sadly ini adalah hari terakhir kita. Kak Ali sedih gak? Sedih banget. Kalau nggak ada kamera aku langsung nangis. Iya, pasti ntar nangis di airport. Kalau ntar di rumah nangis. Iya. Makanya ya udah dah, nanti cerita lagi. Sekarang kita sampai di masjid yang cantik banget ini. Jadi ini adalah masjid namanya Turkmen Basiruhi. Ini fun fact, dibangun sama presiden pertamanya Turkmenistan. Nah, di belakang aku nih sebenarnya tuh ada makamnya. Nih. Cuman nggak boleh rekam di dalamnya, dari luar aja. Dalamnya tuh ada makam presiden pertamanya Turkmenistan bersama ibu bapaknya juga dimakamkan di situ. Tadi dalamnya tuh cantik banget, sama dua kakaknya juga dimakamkan di situ. Nah, di sini dibangun masjid, ya ampun, indah dan cantik banget. Auranya bagus banget karena makamnya dia di sini. Terus dia membangun masjid ini untuk orang-orang sholat di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sekarang kita udah nyampe di Masjid Raya Subang, bisa kita lihat. Di sini gede banget dan bagus banget. Ada, saya nggak tahu ini dibangun kapan. Followers aku ada yang orang Thailand, maaf banget. Oh gitu. Iya. Kung tep mah lakon. Nah, masan deh kawati mah sama kali. Aku sama segala kamsang ya. Wah, itu agak campuran Jepang ya.
Turkmenistan. Negeri yang tersembunyi dari sorot dunia, namun menyimpan keajaiban di setiap sudutnya. Dari Ashgabat yang megah dan simetris, gurun Karakum yang membakar senyap, hingga reruntuhan kota kuno yang masih berbisikan sejarah. Di sini, waktu terasa berjalan lambat, seolah membiarkan kita menyerap setiap detail yang tak terucap. Perjalanan ini bukan sekedar menjelajah tempat, tapi menembus batas rasa ingin tahu, menyingkap misteri yang tak banyak orang tahu. Dan saat kami pulang, kami tak hanya membawa gambar, tapi juga rasa kagum, pelajaran, dan kenangan dari negeri yang terasa seperti mimpi. Aneh, indah, dan tak akan mudah dilupakan.